warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah presentasi tentang cara cegah penipuan ya, cegah pengelabuhan. Nah, dalam istilah sederhana, phishing itu biasa disebut penipuan atau informasi sensitif. Penyerang membujuk kita memasukkan informasi dalam formulir palsu di situs palsu. Targetnya mendapatkan data berupa ini, data identitas informasi pribadi, terus informasi login akun, informasi rahasia ya tentunya, terus informasi akun bank. Nah, gimana sih cara kerja penyerang mengambil data sensitif kita? Pertama, dia akan menyamar dengan organisasi yang terpercaya, perusahaan seolah-olah lembaga atau perusahaan atau web yang toko online, pokoknya organisasi ya yang melambangkan usaha gitu, yang seolah-olah terpercaya. Jadi penyerang ini atau hacker ya yang mengambil data sensitif ini, dia mengirim penipuan lewat email yang meminta kita untuk mengklik tautan tersebut. Nah, mengklik tautan seolah mengarah ke situs web valid, namun malah sebaliknya, sebenarnya menipu, yang meminta kalian untuk memberikan informasi akses ke akun kalian. Nah, ketika kalian memasukkan informasi tersebut, informasi dikirim langsung ke penyerang atau hacker ya. Kalian otomatis udah tertipu karena kalian udah masukkan data informasi kalian sendiri. Nah, apa sih bahayanya kita memasukkan data sensitif ke situs yang kita nggak tahu ya, situs penipuan. Nah, kamu bisa aja nggak tahu memasukkan data diri ke penyerang atau situs palsu. Terus websitenya, karena kamu ngelihat websitenya tuh kelihatan asli ya kan, jadi kamu masukkan semua informasi yang direkam langsung, memasukkan semua informasi. Nah, informasi yang kamu masukkan itu direkam langsung, di capture langsung sama si penyerang, yang dikirim langsung ke penyerang, kemudian kamu diarahkan ke website yang seolah-olah website itu valid, asli. Nah, karena sejak kamu sudah terlanjur login, terus sudah terlanjur masukkan data, kamu pasti ngerasa nggak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kamu nggak menyadari bahwa kamu udah ngirim data sensitif ke orang atau ke website yang sebenarnya mengambil data pribadi. Nah, ini bahayanya ya kalau kamu nggak tahu kamu kena pengelabuhan, mereka bisa membahayakan identitas kamu dan data rahasia kamu itu bisa beresiko. Mereka bisa membahayakan data pribadi kamu, data rahasia kamu. Nah, ketika penyerang itu berhasil mendapatkan data kredensial si pengguna untuk beberapa sistem, mereka tidak hanya mendapatkan akses ke akun yang menggunakan data kredensial,
tetapi mereka berpotensi mengakses data rahasiamu yang bernilai tinggi karena sudah memiliki informasi sensitif yang kalian masukkan. Nah, ini gimana sih caranya mengenali website tipuan itu? Lihat dulu di browsernya. Semua situs web yang sah itu menggunakan enkripsi untuk melindungi informasi sensitif yang kita masukkan. Situs dengan enkripsi memiliki URL yang dimulai dengan HTTPS. HTTPS. S-nya ini artinya secure ya. Nah, kalau misalkan kalian buka itu terus di websitenya itu HTTPS, itu kita yakin aman ya. Tapi nggak cukup di situ. Penipu udah banyak penipu yang juga menggunakan alat enkripsi supaya websitenya itu kelihatan aman. Jadi kita jangan mengandalkan sepenuhnya HTTPS sebagai petunjuk keamanan. Yang harus kita ketahui dulu, kita kenali browser kita dulu. Setiap browser itu kan menawarkan petunjuk visual lebih yang bisa menunjukkan level dasar keamanan di browsernya. Nah, kalau misalkan kalian login, terus ketika udah login atau ketika masuk ke suatu website terus ada tulisan https://2 terus ada silang, nah itu artinya error. Itu artinya ini artinya website ini unsecure, website ini nggak aman karena dia sedang error ya, seolah-olah error padahal sebenarnya tidak aman. Nah, gimana sih caranya kita supaya bisa mengenali bahwa ini website palsu ya, website tipuan, website yang mau mengambil data sensitif kita. Nah, pertama banget ini saya bold. Ini maksudnya saya tuh kalau ada email yang meminta kamu untuk mengklik link, jangan diklik. Oke. Karena gini, bisnis kredibel itu nggak akan pernah meminta informasi sensitif, melakukan uji keamanan, atau meminta Anda untuk mengklik kembali tautan melalui email. Itu nggak. Biasanya kayak informasi rekening yang dikirim dari misalkan kredit card ya, dikirim dari BNI misalkan, dia kirim informasi transaksi kredit card bulan itu. Nah, terus adakah link di email itu, adakah link yang harus kita klik? Jika ada, itu berarti itu harus diragukan, karena yang kredibel itu mereka hanya memberi informasi, pemberitahuan, tapi tidak mengirimkan link untuk kita masuk ke data tersebut. Sama seperti Gmail, Google, mereka nggak pernah ngasih, kalau ada pemberitahuan tuh mereka nggak pernah ngasih nggak pernah ngasih kita untuk mengklik link itu gitu. Pasti kita disuruh melakukan suatu pencarian sendiri melalui browser. Kita diarahkan begitu supaya tidak terjadi kesalahan ini ya, entry data sensitif kita. Nah, yang kedua, look at the touch. Lihat address barnya. Address bar ini yang tadi aku sebutin ya. Address bar ini yang tadi aku sebutin. Nah, pay attention ya.
kalau kita lihat di website kan, di ujung di atasnya itu kan ada yang kita tulis kita tulis nyari google.com gitu kan. Nah, misalkan udah masuk ke situ, terus ada tulisannya, ada tanda begini, terus itu itu juga harus, itu jangan dilanjutin, itu bisa jadi berbahaya. Nah, ini juga yang website yang ada angkanya itu juga berbahaya. Nah, ini juga yang paling bawah juga, jadi dia tuh nggak angka ya, dia harus selalu dimulai dengan https://2 baru angka.com. Terus gimana sih kita bisa mengenali website itu penipuan atau pengelabuan? Pertama ya, jangan percaya semua apa yang kamu lihat, karena yang namanya orang nipu kan pasti ahli dong meniru situs web aslinya dengan logo, merek, terus bahasa yang menyakitkan. Tetapi situs web perusahaan resmi itu nggak akan menampilkan gambar termasuk logo, mayoritas ya. Maksud saya gambar dan logo yang buram atau berpixel. Jadi kalau misalkan ada web perusahaan terus logonya buram, itu nggak mungkin banget, itu harus dipertanyakan, karena kalau yang kredibel itu nggak ada tuh yang berpixel. Terus situs web tuh bisa memiliki variasi desain ya, susunan. Terus kalau lihat ada kontennya kok kayaknya ada yang salah, itu perlu dipertanyakan. Terus kalau misalkan di bahasa yang digunakan untuk attacker itu di websitenya, mayoritas itu bersifat mengancam atau menyarankan urgensi ya. Jadi ayo dong, kamu harus cepat, kamu harus segera transfer ke sini, kamu harus segera mengisi data informasi agar kami bisa memprosesnya, misalkan. Nah, terus apakah situs web meminta kalian untuk menyerahkan informasi pribadi atau informasi login? Nah, kalau ada situs web seperti itu yang meminta informasi pribadi atau informasi login, gunakan pertimbangan ini ya. Pertama, tanyakan pada diri sendiri sebelum kita melanjutkan mengisi data details data kita atau details data rahasia. Itu kita harus tanyakan diri kita dulu, perlu nggak sih saya harus log masuk ke situs web ini untuk melakukan tindakan ini? Seberapa perlu? Terus kedua, saya pernah nggak sih login ke situs web ini sebelumnya? Kalau nggak pernah, terus buat apa gitu kan? Buat apa saya login lagi gitu kan? Terus ketiga, situs web ini emang benar-benar butuh informasi pribadi saya nggak sih untuk melakukan tindakan ini? Penting nggak sih bagi saya gitu ya? Terus apakah situs ini meminta informasi yang umumnya nggak perlu diminta? Itu yang kelima. Jadi 5 ini yang harus kita ingat. Kalau nggak ada kepentingan yang memang sedang tidak berlaku pada saat itu, sebaiknya terus meminta data pribadi sebaiknya diacuhkan ya. Jangan klik link yang ada. Nah, tipsnya, jika kamu masih belum yakin bahwa situs web itu aman, coba tanyakan ke teman atau rekan yang kemungkinan resikonya itu mereka tahu, kemungkinan mereka tahu
Terus kitanya justru nggak tahu gitu kan, ada indikator di situs web itu yang mengelabui kita gitu kan. Nah, kalau kamu ada teman IT itu lebih bagus, mereka bisa merekomendasikan add-on peramban perlindungan phishing. Terus kalau ada permintaan browser up to date, di-update aja. Nah, gimana sih kalau kamu terlanjur mengirim informasi sensitif? Pertama ya, informasi sensitif apa sih yang kamu kasih? Kalau itu tentang keuangan, ya kamu hubungin bank, kontak bank ya, ganti untuk memblokir. Terus kalau itu ada kata sandi email gitu kan, itu kamu ganti passwordnya yang udah dikasih. Terus kalau misalkan di email yang dikirimkan ya, terus kalian mengklik, berarti kan email itu sebagai email yang terkena kan. Jadi kamu bisa pantau tuh ada tanda-tanda pencurian identitas dari akun yang udah di akun email yang udah yang udah dicuri, karena kamu udah ganti password. Terus kalau ada email masuk, seolah-olah kalian pakai, seolah-olah ada keuangan yang kamu pakai, itu kan kamu bisa pantau, bisa mencegah.